Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ayla Gema Safitri STMT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen basis data. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Emma Ernawati dari kelas A, Fatarani Sativa Dewi dari kelas B, Azmi Fauzia dari kelas C, Syahril Aminuddin dari kelas B, dan Deliana Putri dari kelas D. Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum manajemen basis data, yaitu membuat suatu contoh kasus basis data. Contoh kasus kelompok kami yaitu nilai ujian mahasiswa dengan pemodelan logika dan fisikal menggunakan data modeler Oracle SQL dan Query SQL. Deskripsi kasus nilai ujian mahasiswa. Kasus yang kami angkat adalah tentang nilai ujian mahasiswa. Kasus ini akan kami buat dengan pemodelan ERD yang dimana memiliki entitas yaitu ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Untuk job desk kelompok, kita bagi per orang yang dimana saya Azmi akan menjelaskan cara membuat entity, atribut, dan tipe data. Fatarani akan menjelaskan cara relasi antar tabel, juga arti simbol-simbol relasi tersebut. Lalu Syahril akan menjelaskan proses insert data pada tabel yang terdiri dari update, modify, dan nama kolom. Lalu Deliana akan menjelaskan penggunaan statement select yang terdiri dari where, order by, having, dan operator. Lalu Emma akan menjelaskan fungsi aggregate yang terdiri dari sum, count, average, dan join table. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh saya Azmi Fauzia, yaitu cara membuat entity, atribut, dan tipe data. Sebelum ke cara membuat entity, atribut, dan tipe data, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari entity, atribut, dan tipe data tersebut. Yang pertama yaitu entity atau entitas. Entity atau entitas adalah individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Umumnya suatu entity akan digambarkan dalam bentuk persegi panjang seperti gambar di bawah ini. Pada kasus basis data kelompok kami memiliki 4 entity, yaitu entity mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Yang kedua yaitu atribut. Setiap entitas selalu mempunyai elemen atau atribut yang berfungsi mendeskripsikan karakteristik dari satu entitas. Atribut disebut juga dengan field. Atribut dilambangkan dengan oval. Seperti pada contoh kasus basis data kelompok kami, salah satunya pada entity mahasiswa memiliki atribut tim sebagai primary key, nama, TTL, dan JK, itu jenis atribut mandatori, alamat juga termasuk jenis atribut mandatori. Jenis atribut mandatori yaitu jenis atribut yang harus berisi suatu data. Yang ketiga yaitu tipe data. Dalam database, tipe data adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mengidentifikasi batasan suatu kolom dalam menyimpan dan menulis format suatu data atau konten tertentu. Seperti pada contoh kasus basis data kelompok kami, salah satunya pada entity mahasiswa. Atribut NIM dengan jenis tipe data varchar, nama, jenis tipe datanya varchar, tanggal lahir atau TTL, jenis tipe datanya date, jenis kelamin atau JK, tipe datanya char, dan alamat jenis tipe datanya varchar. Untuk lebih jelasnya, telah saya buatkan video bagaimana cara membuat entity, atribut, dan tipe data dari pemodelan logikal pada contoh kasus kelompok kami, yaitu nilai ujian mahasiswa. Berikut ini adalah cara membuat entity, atribut, dan tipe data pemodelan ERD pada kasus kami, yaitu nilai ujian mahasiswa. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Fatarani. Kedua, membuat jenis relasi dan simbol-simbolnya. Jenis relasi. Relasi adalah keterhubungan antar tabel satu dengan tabel lainnya. Yang pertama ada one-to-one. Setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Yang kedua, one-to-many. Setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Yang ketiga, many-to-many. Relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua atau keduanya saling berhubungan satu sama lain. Lalu simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu ada entitas, yaitu disimbolkan dengan persegi. Lalu yang kedua, relasi disimbolkan seperti cakaraya. Yang ketiga, atribut disimbolkan dengan bintang, yaitu mandatory, sedangkan tanda tagar adalah primary UID. Yang keempat, garis relasi disimbolkan dengan garis-garis putus, seperti yang ini, atau disebut dengan optional, sedangkan garis lurus adalah bukan optional. Untuk relasi pertama, kita membuat relasi mahasiswa ke mata kuliah, yang dimana relasinya many to many atau keduanya saling berhubungan. Untuk garis mahasiswa ke mata kuliah, itu garisnya lurus atau
Yang berarti mahasiswa wajib mengambil mata kuliah, sedangkan dari mata kuliah ke mahasiswa itu garisnya putus-putus, yang di mana mata kuliah, bisa diambil atau tidak oleh mahasiswa. Yang kedua adalah kita membuat relasi dosen ke mahasiswa, yang di mana relasinya itu one to many, atau tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua, yang di mana dosen bergaris opsional atau yang berarti dosen, wajib atau tidak membimbing mahasiswanya, tetapi mahasiswa wajib dibimbing oleh dosen. Lalu yang ketiga adalah kita membuat relasi dosen ke mata kuliah, yang di mana relasinya one to many, yaitu tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu, baris pada tabel kedua, yang di mana dosen itu wajib mengampu mata kuliah dan mata kuliah pun wajib, diampu oleh dosen. Yang keempat yaitu dari nilai ke mata kuliah, yang di mana nilai ini bergaris opsional, yang berarti bisa atau tidak didapatkan dari mata kuliah. Tetapi garis dari mata kuliah ke nilai ini bergaris full, atau di mana mata kuliah wajib mendapatkan nilai. Ini adalah model fisikal yang saya engineer to relation model untuk diimplementasikan menjadi query. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menginsert data mata kuliah. Nah, dan pertama itu ada kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Nah, pertama-tama kita masukkan kode MK-nya dulu ya. Dan kode setelah ini semua sudah selesai diisi, kita create dan hasilnya akan seperti ini. Dan di sini ada dua tabel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Deviana Putri Salsabila akan memberikan beberapa contoh penggunaan statement select dengan klausa where, order by, dan heading. Yang pertama, menampilkan NIM dan nama dari tabel mahasiswa di mana terdapat huruf AR di dalamnya. Hasilnya akan menampilkan NIM dan nama yang di mana di dalam nama terdapat huruf AR. Kemudian, contoh kedua, menampilkan seluruh data dari tabel dosen di mana alamat berada di Bandung. Hasilnya akan menampilkan NIM, nama, dan juga alamat yang di mana alamatnya berada di Bandung. Kemudian contoh selanjutnya menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa yang diurutkan berdasarkan tanggal lahir. Hasilnya akan menunjukkan NIM, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin dan alamat yang diurutkan berdasarkan yang tertua hingga yang termuda. Contoh selanjutnya menampilkan NIM, kode mata kuliah, nilai akhir dari tabel nilai di mana nilai akhir di antara 60 dan 95 diurutkan dengan ascending. Hasilnya akan menampilkan NIM, kode mata kuliah, dan juga NA yang diurutkan secara ascending atau dari nilai terkecil ke nilai terbesar antara 60 hingga 95. Kemudian contoh selanjutnya menampilkan NIM,
dan juga 40% dari nilai UTS dan 60% dari nilai UAS dari tabel nilai. Menampilkan NIM 40% nilai UTS dan 60% nilai UAS dari tabel nilai. Di sini menggunakan inisial UTS untuk UTS dikali 0,4 dan UAS untuk UAS dikali 0,6. Hasilnya akan menampilkan NIM UTS di mana UTS adalah UTS dikali 0,4 dan UAS di mana UAS dikali 0,6. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maernawati akan melanjutkan sedikit tentang contoh penggunaan fungsi average, count, dan juga join table. Baik, langsung saja. Saya akan membuat query untuk menampilkan data nilai akhir dari tabel nilai yang termasuk nilai maksimal dari nilai akhir, di mana nilai maksimal ini dialiaskan sebagai maksimal, kemudian nilai minimal dari nilai akhir, dan dialiaskan sebagai minimal, dan nilai rata-rata dari nilai akhir juga dialiaskan sebagai rata-rata dari tabel nilai. Tableau kemudian di run, maka akan tampil seperti ini, di mana nilai maksimalnya adalah 86, nilai minimalnya 56, dan nilai rata-ratanya 72,8 atau 73. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat penggunaan dari fungsi count ya, di mana saya akan menampilkan data NIM ya, data NIM beserta indeks huruf mutu yang diperoleh dari mata kuliah yang diikuti. HIM ini adalah huruf mutu sebagai frekuensi dari tabel nilai. Di grup berdasarkan NIM dan huruf mutu. Oh iya. Oke, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi, NIM dengan 1010601 ini mendapatkan huruf mutu atau nilai B dari mata kuliah yang jumlahnya itu 3. Selanjutnya juga sama seperti NIM 1010604 ini mendapatkan huruf mutu A dari satu mata kuliah. Ini contoh penggunaan dari fungsi aggregate count. Kemudian saya akan membuat lagi query untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang ada dari tabel nilai. Kode MK, kode mata kuliah, terus hitung dari kode mata kuliahnya sebagai jumlah dari tabel nilai di grup berdasarkan kode mata kuliahnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Dengan kode mata kuliah IF32209, jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliahnya itu ada 2. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi dari penggunaan join table. Saya menggunakan cross join table. Nah, kenapa saya menggunakan cross join table? Ini adalah untuk menampilkan seluruh tabel atau menggabungkan 2 tabel. Tidak peduli apakah 2 tabel ini saling berhubungan atau tidak, dengan menggunakan cross join, ini akan tetap tampil.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.